Halo para guru, saya arsitek Suwangi. Dipersembahkan untuk Anda hari ini rangkaian rencana dekorasi lembut publik ini. Ini berfokus pada penyembuhan sederhana. Sangka dengan beberapa ornamen kecil yang cocok untuk kenyamanan hidup. Tunggu, desain dekorasi lembut Anda, rencana dari arsitek sebelah tidak terlalu cocok. Tampaknya sangat berantakan, tidak cocok untuk saya. Apa guru? Saya lebih memperhatikan pengalaman hidup di sini. Kemungkinan dan tata letak bangunan. Koneksinya tidak cukup baik. Saya bisa memodifikasinya nanti. Arsitektur, saya sederhana dan rapi. Anda memiliki terlalu banyak perabotan lembut, tak hanya mempengaruhi penampilan, Juga mempengaruhi pemanfaatan rumah. Saya tidak setuju. Dekorasi lembut menekankan kehangatan daripada sekadar bersikap sederhana. Sebaliknya itu terlihat dingin. dua, desain profesional harus cantik Tapi juga praktis. dan solusi Anda juga tidak cocok. Oke, berhentilah berdebat dulu. Kembali dan modifikasi, Mas. Saya akan menyerahkan rencana akhir besok. Oke, terima kasih guru. Saya benar-benar minta maaf. Itu semua kesalahanku. Letakkan apartemen yang sama. Ditandatangani untuk Anda berdua secara bersamaan. Saya sudah membayar depositnya kemarin. Dan datang dan tanda tangani kontraknya. Ceritakan tentang kesalahannya. Saya juga menandatangani kontrak kemarin. Setoran dibayar. Aku harus tinggal di rumah ini. Kenapa kamu ada di mana-mana? Mengapa Anda harus menyewa? Saya doa menutup kuasa. Saya sudah mencari apartemen ini. Transportasi yang nyaman. Harganya tepat. Tidak mungkin saya bisa membatalkan sewa. Tempatku dekat dengan perusahaan. Saya sudah menggunakan properti itu. Saya perantara Anda. Ada yang salah dengan prosesnya. Andalah yang harus membatalkan sewa. Kalian berdua, berhentilah berdebat. Berhentilah berdebat. Aku akan mencarikan tempat untuk semua. Semuanya memiliki tipe rumah yang sama. Harga yang sama. Saya tidak ingin properti lain. Saya ingin set ini. Melihat kepala tidak sebagus. Yang ini Saya juga. Kecuali set ini, jangan mempertimbangkan hal lain. Apa yang terjadi? Rumah saya berada di bawah kontrak ganda. Keduanya ingin menyewa. Ayo lakukan ini. Dua anak muda. Bagaimana kalau kita menyewa bersama? Harga sewanya setengah per orang. Di mana rumahnya? Kalian berdua berbagi kamar. Ruang tamu dan dapur digunakan bersama oleh dua orang. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak setuju. Saya menderita tidak suka berbagi apartemen dengan orang. Maka tidak ada yang bisa kita. Kalau begitu, aku akan mengambilnya kembali. Kembalikan padamu. saudaraku. Ayo sewa. Apa yang berbagi? Tapi bab 3 hukum penawaran, jagalah tempat umum tetap bersih dan rapi. Jangan ganggu satu sama lain. Itu benar. Charlie, cepatlah. Ubah perjanjian sewa ini. Biarkan mereka menandatanganinya dengan... Saya benar-benar tidak beruntung. Saya ingin berbagi kamar dengan orang berwajib. Satu sama lain. Aku juga tidak ingin bersama orang yang ceroboh. Hidup bersama. Kemasi dulu. Ini adalah area publik, bukan ruang utilitas Anda. Apa yang terburu-buru? Ini adalah kesukaanku. Apa salahnya menaruhnya di sini? Lupakan tentang menjadi belum ada aturan. Saya ceroboh, Luzean. Tinggal di rumah memang nyaman. Apakah menarik bagi Anda untuk tinggal di apartemen model? Merasa nyaman, bukan berarti ceroboh. Kerapihan adalah prasyarat kenyamanan. Ini sudah direncanakan. Perjanjian sewa bersama. Totalnya 10 item. Konfirmasi tanda tangan. Malah, tidak ada suara keras pada jam 10 malam. Dapur harus dibersihkan setelah digunakan. Jangan menumpuk barang di ruang tamu. Luzean, ini apartemen bersama. Atau masuk penjara, saya akan tanda tangan. Jika Anda punya kemampuan, lakukan saja. Tidak masuk akal. Suwangi, harap dia. Saya sedang menonton drama. Saya akan tertidur setelah menontonnya sebentar. Aku punya proyek yang harus aku selesaikan besok. Kamu membuat begitu banyak kebisingan sekarang sehingga segera matikan suara. Kalau tidak, saya akan membuang tablet itu. Mengapa kamu melemparkan sesuatu ke aku? Lagi pula kamu masih berhutang padaku. Kenapa aku mengganggumu? Anda bangun jam 6 pagi untuk berolahraga. Bagaimana kamu bisa bertengkar denganku? Aku tidak bisa mengganggumu. Itu rutinitasku. Begadang sepertimu. Berhenti melakukan ini. Saya tidak akan menutup. Lihat apa yang dapat Anda lakukan. Oke, Suwangi. Tunggu saja aku. Luzean! Luzean! Keluar! Apa yang salah? Di mana barang-barangku? Untuk dilanjutkan. Ornamen kecil yang saya lebih dari setengahnya. Apakah kamu membuangnya? Saya membuangnya. Biarkan barang-barang itu tidak terpakai. Ditumpuk di ruang tamu untuk mengambil uang. Bakteri juga mudah berkembang biak. Jadi saya membuang. Mengapa kamu melemparkan sesuatu ke arahku? Itulah yang saya bayar. Sekalipun itu juga kesukaanku. Bukan giliran Anda untuk mengambil. Membersihkan sampah di tempat umum.
Jika Anda terus menumpuk kekacauan di sana, saya masih bisa membuangnya. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Lucian, Anda hanyalah wajah gunung es yang kaku dan berdarah dingin. Jika kamu membuang barang-barangku lagi, aku akan melemparkan barang-barang itu ke depan pintumu. Membuatmu tidak nyaman juga. Saudara Lee, tanyakan sesuatu padamu. Kami berdua menyewa bersama. Bagaimana cara membayar tagihan air dan listrik? Setengah. Atau berdasarkan pengukuran. Kami berdua menyewa bersama. Bagaimana cara membayar tagihan air dan listrik? Setengah. Atau berdasarkan pengukuran? Nona, Su. Hal kecil nih. Negosiasi saja di antara kalian sendiri. Tidak mudah bagi saya untuk mengambil keputusan akhir di sini. Biarkan dia menjelaskannya. Saat kontrak ditandatangan, dia dengan jelas mengatakan bahwa itu bisa dihitung berdasarkan. Sekarang mari kita bernegosiasi lagi. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Lu. Saya terlalu sibuk. Mungkin saya tidak menjelaskannya. Lebih baik kalian mendiskusikannya sendiri. Saya juga menutup telepon sebelumnya. Siapa itu? Saya tidak punya masalah dengan separuh dari setiap simpan masalah. Namun Anda harus berhati-hati dalam membuang-buang air dan listrik, terutama di malam hari. Ingatlah untuk mematikan lampu setelah digunakan. Aku tahu. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengingatkanku. Kenangan yang ini adalah teman sekamar yang kamu bicarakan. Dia terlihat cukup tampan. Dia hanya terlihat sedikit bau, seperti gunung es. Itu orang yang kaku dan gunung es menghadapi musuhku. Saya hampir bosan. Beri makan wajah gunung es. Aku beritahu kamu, jangan ganggu keluarga kami, Wanyi. Dia memiliki temperamen yang baik dan mudah ditindas. Saya tidak punya waktu untuk mengganggunya. Tapi dia melakukannya setiap hari. Membuat kekacauan di ruang tamu. Mempengaruhi suasana hati saya. Bagaimana caramu berbicara? Saya ingat kemudian bahwa itu ada. Apa yang terjadi padaku tidak ada hubungannya denganmu. Tolong, jangan urus urusanmu sendiri. Juga, ini adalah rumah bersama. Juga, ini adalah rumah bersama. Tolong bicaralah dengan lembut. Jangan ganggu pekerjaanku. Sisi, lupakan saja. Mengapa saya tidak mengatakannya? Dia adalah seorang pengganggu kenangan yang terlalu. Jangan berbagi kamar dengan orang yang tinggallah bersamaku. Kamu tidak mengerti. Saya sedang mencari rumah baru sekarang. Terlalu banyak masalah. Dan rumah ini memiliki transportasi yang nyaman. Itu juga dekat dengan studio saya. Lu sayang, saya meminta Shashi untuk... Bisakah Anda tidak membantu? Tapi aku punya syarat. Temanmu akan datang nanti. Tidak boleh ada suara keras. Anda tidak diperbolehkan menilai saya sesuka. Oke. Aku berjanji padamu. Saya pasti akan membiarkan si memperhatikannya di masa depan. Juga harus menjaga kebersihan ruang tamu. Ini sudah larut. Kenapa kamu belum tidur? Saya tidak bisa tidur. Mengatakan mobil saya tidak masuk akal. Ketidaksesuaian desain arsitektur. Jika modifikasinya kurang baik, proyek akan dibatalkan. Memang ada yang salah dengan tata letak Anda. Mencocokkan potongan. Mengabaikan pemanfaatan ruang. Dan kesederhanaan desain arsitek. Gayanya juga tidak cocok. Saya tahu ada masalah, tapi saya sudah memodifikasinya beberapa. Saya masih menemukan metode yang cocok. Saya tidak punya waktu. Saya masih harus mengerjakan proyek saya. Dan itu tugasmu. Tidak nyaman bagi saya untuk ikut. Oke, maaf. Maaf mengganggumu. Luzia, Anda membantu saya mengubah rencana. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya baru saja lewat, tergantung pada rencana. Terlalu banyak celah. Terlihat tidak nyaman. Mengubahnya dengan santai. Saya tidak punya niat membantu Anda. Bagus. Tata letak ini terlalu sempurna. Ini juga cocok dengan kehangatan perabotan lembut. Dan itu cocok dengan Terima kasih, Luzian. Sama-sama. Aku hanya tidak merindukanmu. Karena rencananya menghela nafas di ruang tamu setiap hari. Mempengaruhi suasana hati saya. Dan ini hanya saran saya. Lihat sendiri. Terima kasih banyak. Luzian, kamu orang yang sangat baik. Jangan terlalu sopan. Hanya saja, jangan ganggu aku lagi. Mengapa Luzian belum tertidur? Sudah larut malam dan Anda masih mengganti proyek. Ya, proyek ini dijadwalkan besok. Saya harus begadang. Apakah kamu lapar? Maka Anda masakkanmu semangkuk mie. Setelah selesai makan, Anda bisa juga lebih bertenaga
Tidak, ini terlalu merepotkan. Saya pergi tidur setelah memodifikasi proyek. Tidak masalah, semuanya akan segera baik-baik. Kamu menungguku. Untuk dilanjutkan. Zaya, aku dengar kamu sering begadang akhirat. Terburu-buru. Aku membelikanmu sarapan susu kedelai dan roti kukus. Itu semua yang ingin Anda makan. Tidak perlu, saya sudah membelinya sendiri. Makanlah sendiri. Tidak apa-apa, terima saja. Tidak ada masalah untuk membelinya khusus untuk kita semua adalah rekan kerja. Kita harus menjaga satu sama lain. Terima kasih. Tidak perlu lain kali. Saya akan menjaga diri saya sendiri. Ini Jan. Dia adalah teman sekamarku Suwanyi. Lu Zayan, ini adalah file yang Anda tinggal. Saya mengirimkannya kepada Anda. Kalian sibuk? Aku pergi dulu. Teman sekamarmu lucu. Anda pasti memiliki hubungan yang baik, Bu. Hanya teman sekamar biasa. Tidak ada yang baik atau buruk. Anda bisa makan sarapan ini sendiri. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Rencana, apakah kamu dalam masalah? Saya melihat Anda pulang kerja sangat lambat akhir-akhir ini. Wajahnya juga tidak. Sudah terpecahkan. Terima kasih pada teman sekamarku yang saya pelanggan sangat puas. Teman sekamar. Itu anak laki-laki itu. Ya, teman sekamarku sangat takut. Dia pulang lebih awal dan bangun lebih kaget karena aku menunggu kekacauan. Terkadang aku menganggapnya menjengkelkan, walaupun dia mempunyai kepribadian masih agak misofobia. Tapi masyarakatnya masih cukup baik. Tapi jangan kata cukup dapat diandalkan. Itu bagus, asalkan bisa menyelesaikan masalah. Itu pertanyaan yang bagus. Aku akan mengantarmu pulang. Apa baru sadar? Oke, terima kasih. Di pintu kantor pada sore hari, bersenang-senang mengobrol. Saya pikir Anda menyendiri sampai akhir. Tidak peduli tentang apa, bagaimana alasan. Sarapan Vincent. Teman normal tidak diperbolehkan ngobrol lagi. Tracy dan saya hanyalah rekan kerja, penolakan rutin. Nah, lihat dengan jelas. Chang Chen dan saya berteman. Tak orang menurunkanku dalam perjalananku, peduli dengan pekerjaan. Apa masalahnya? Kita itu, karena sarapan di depanku. Tidakkah menurut Anda itu munafik? Saya menolak dari awal sampai akhir. Pihak lain bersikeras mengirimkannya ke sini. Melihat kembali padamu, tertawa sepanjang jalan sampai mataku basah. Setiap kalimat mengolok-olok saya. Saya sangat bangga. Aku mengeluh tentang apa yang terjadi padaku. Anda kaku dan dingin pada awalnya. Aku bahkan tidak bisa memeluk teman-temanku. Apakah aku harus menghadap? Terima kasih banyak. Jadi, di hatimu, saya akan membantu Anda begadang untuk mengejar, membersihkan kekacauan itu. Anda merasa tidak berharga? Tidak. Orang luar yang dengan santainya peduli padamu. Saya tidak pernah merasa bahwa bantuan Anda tidak. Tapi Anda merasa tidak nyaman dulu saat Anda bersama rekan wanita Anda. Sangat sopan dan lembut. Berbalik dan kritik saya dengan wajah dingin. Mengapa? Lu Zayan. Aku kasar padamu. Itu karena kami tinggal di bawah satu atap. Saya memperlakukan Anda sebagai apa yang buruk tentangmu. Saya harap Anda bisa memperbaikinya. Merupakan kualitas dasar saya untuk bersikap sopan padanya. Ini berbeda. Persis sama di mataku. Anda lembut dan sopan kepada semua orang. Hanya kamu yang pilih-pilih tentang aku. Karena yang lain sangat baik. Kamu tidak perlu berbagi kamar denganku. Jadilah rekan kerjamu yang lembut. Suwangi, bisakah kamu berhenti membuat masalah secara Anda tentu tahu maksudnya. Masalah saya yang tidak masuk akal adalah standar ganda Anda. Anda bisa mempunyai teman lawan jenis jika kerja datang dan pergi. Jika kamu cemburu, katakan saja secara terbuka. Jangan pilih-pilih temanku. Saya tidak cemburu. Aku hanya tidak bisa membedakan antara jauh dan dekat. Jangan ragu untuk mengeluh tentang teman sekamar Anda. Kamu wanitamu tidak cemburu. Lalu kepada siapa kamu menunjukkan wajah dinginmu sekarang? Lu Zayan, selamat tinggal. Oke, semua yang kamu katakan itu benar. Jangan pernah ikut campur. Jangan lakukan itu di depan orang luar juga. Jangan ragu untuk nilai saya. Mari kita menjadi teman sekamar. Non-intervensi. Bagus. Tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Siapa yang peduli padamu? Apa yang salah? Masuk angin. Apa-apa, Anda tidak perlu khawatir. Saya hanya menahannya dan melewati. Anda menunggu di rumah. Saya akan membeli obat dan antipiretik. Tidak perlu merepotkanmu. Dan saya bisa melakukannya sendiri. Jika Anda tidak minum obat, pilek yang semakin parah akan mempengaruhi saya. Saya tidak ingin tertular oleh Anda. Minum obatnya. Jangan berpuasa. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin satu pasien lagi menambah. Setelah makan, tidurlah yang nyenyak.
Mengerti? Selamat istirahat. Mengapa luka bakarmu begitu parah? Kamu bangun? Anda menjaga saya sepanjang. Saya kebetulan ada di rumah. Makanlah segera setelah demam, Anda hilang. Saya memasak bubur millet. Luzean sangat berterima kasih padamu kali ini. Saat kami bertengkar sebelumnya, saya terlalu impulsif. Aku seharusnya tidak marah padamu begitu saja. Aku juga tidak benar. Aku seharusnya tidak berkonfrontasi langsung. Berhubungan baik di masa depan, berhentilah bertengkar tanpa alasan mempengaruhi suasana hati satu sama. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu dengan patuh. Patuhi perjanjian. Jangan menumpuk semuanya. Jangan begadang dan membuat keributan. Selamat untukmu, Zeyan. Trade yang bagus. Ini pasti akan sukses. Beritahu saya kapan saja Anda membutuhkan. Terima kasih. Tidak perlu repot. Zeyan, teman sekamarmu, apakah Anda seorang desainer? Menurutku dia lembut. Penyembuhan itu sama sekali tidak cocok dengan tiangmu. Apakah itu akan menghambat Anda? Kemampuan profesionalnya tidak menjadi masalah. Apa perbedaan gayanya? Lagi saling Bukan sebuah kekurangan. Jangan menilai karya orang lain secara sembarangan. Saya hanya berbicara santai. Anda tidak perlu terlalu serius. Sangat beruntung. Kali ini dokinya. Tapi tim konstruksi terbaik di industri. Orang yang bertanggung jawab adalah Lu Zeyan. Itu dia lagi. Kalian sangat dekat satu sama lain. Ini adalah hal yang baik. Kami saling melengkapi. Dan saya pasti bisa menyelesaikan proyek dengan baik. Jangan terlalu percaya. Sulit membedakan antara urusan publik dan privat di tempat. Dia mungkin tidak membantu Anda. Jika Anda menemui kesulitan, temukan saya kapan. Saya tahu. Terima kasih, Chang Chen. Lu Zeyan, saya menerima pemberitahuan itu. Kami ingin bekerja sama. Proyek perumahan kelas atas. Nanti kami adalah mitra resmi. Saya secara khusus memilih tim dekorasi lembut, Memang benar, kamu sengaja memilihku. gaya perabotan lembut, penyembuhan Anda, Hanya menetralisir dinginnya desain struktur bangunan. tingkat kemampuan beradaptasi hanya publik dan swasta. Mengerti? Desainer yang ketat loh. Tidak pernah menunjukkan sikap pilih kasih. Kemudian di tempat kerja, jangan-jangan kisahnya juga meminta nasihat guru loh. Hanya bekerja sama satu sama lain, kerjakan proyek Anda dengan baik dan jangan biarkan semuanya tergelincir. Gaya keseluruhannya canggih dan minimalis. Tidak bisa bersikap hangat. Sebetulnya memenuhi garis arsitektur. Tidak ada desain yang berlebihan. Pemimpin yang benar. Sudah lama aku rasakan. Gaya desainer Su terlalu picik. Tidak cukup mewah. Saya khawatir, saya tidak akan. Tidak demikian. Desain oleh desainer Su baru saja menembusnya. Terasa kekosongan dalam arsitektur minimalis. Keseimbangan, hangat. Ini adalah sentuhan akhir dari keseluruhan. Saya telah melihat keseluruhan rencananya, perhatian yang tepat terhadap titik, sepenuhnya sejalan dengan positioning proyek. Tidak ada penundaan yang tidak perlu. Jadi itu saja. Dapat Anda terus bekerja sama. Sempurnakan rencananya. Lu Zeyan, terima kasih telah membantuku sekarang. Jika tidak, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Kamu adalah pasanganku. Membantu Anda adalah tugas saya. Kata-kata Chenxi agak sepihak. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya tidak peduli, tapi caramu melindungiku barusan. Cukup tampan? Kembali dan ubah rencananya dengan cepat. Versi yang disempurnakan akan dirilis sore ini. Jangan terganggu. Berhati-hatilah. Lain kali jika Anda terpeleset dan jatuh. Tidak ada yang bekerja untuk Anda. Kakiku sangat sakit. Coba saya lihat. Cedera tidak masalah. Jangan berani. Jika kaki Anda terluka, ini akan menjadi serius jika tidak ditangani. Jangan berani. Jika kaki Anda terluka, ini akan menjadi serius jika tidak ditangani. Lu Zeyan kamu. Sebenarnya tidak terlalu acuh. Anda hanya bersikap lembut terhadap orang yang lembut ini.
Wan ingat bahwa Anda telah bekerja keras pada proyek minggu ini. Aku akan mentraktirmu makan malam dan bersantai di akhir pekan. Kenapa? Tapi akhir pekan, saya masih ingin menerima rencana itu. Ayo buat janji lain kali. Tuhan, kalian berdua sangat harmonis. Bukankah kita selalu bertengkar setiap hari sebelum saya wajah gunung es sangat berbeda denganmu. Standar ganda yang tepat. Hanya saja kami terlalu banyak menandatangani proyek kerjasama. Jangan terlalu banyak Saya bisa melihat dengan jelas. Dia lembut dan protektif terhadap Anda. Benar-benar menyukaimu. Zeyan, apakah kamu menyukai Suwanyi? Kamu tidak pernah memperlakukan sangat peduli. Ambil inisiatif untuk mengakomodasi dan melindungi. Akulah yang menyukainya. Anda dan saya hanyalah rekan kerja. Dulunya hanya sekedar kesopanan di tempat kerja. Saya harap Anda tidak terlalu banyak berspekulasi di masa depan. Jangan juga menargetkannya dengan sengaja. Aku sudah lama menyukaimu. Kenapa kamu tidak pernah melihatku? Dia jelas-jelas bertengkar denganmu. Seningan. Perasaan tidak ada hubungannya dengan... Tidak masalah mode hubungan. Aku hanya memiliki dia di hatiku. Mohon juga menjaga jarak dengan rekan-rekan di kemudian hari. Chenxi menargetkanmu sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Ini tidak akan terjadi di masa depan. Saya tidak lagi peduli. Di akhir ingatanku, aku menemukan waktu kita bersama. Aku sudah lama berhenti merawat, menjadi teman sekamar. Apa maksudmu? Tidak perlu membersihkan rumah. Rasanya memiliki sedikit kembang api. Anda tidak menderita maisofobia. Benci kekacauan ini. Bagilah, aku bisa menerima segalanya tentangmu. Wangi, aku sudah lama menyukaimu. Tidak disukai oleh... Aku ingin bersamamu. Saya tahu kan? Akhir-akhir ini kamu sangat dekat dengannya. Tapi aku akan tetap mencobanya. Yang Chen, minta maaf. Selalu suka dan bantu. Tapi sekarang saya punya ide ini. Aku tahu, ganggu aku. Jiang Chen mengaku padamu hari ini. Tapi aku menolaknya. Kenapa? karena saya merasa tidak pantas. Rangkaian Prabu sangat berbeda dari sebelumnya. Detail rangkaian soft finishing ini benar-benar berbeda dari listrik sebelumnya. Kekacauan dan ketidakharmonisan. Secara serius menurunkan tekstur keseluruhan. Apa yang terjadi? Ini bukan gambarku. Gambar saya seperti ini. Selesai masuk, tidak perlu berdalih. Gambarnya ada di depan Anda, itu tidak mungkin diubah oleh orang lain, bukan? Semuanya lihat ke sini. Inilah yang diselesaikan Suwan. Gambar asli. Ada catatan modifikasi lengkap. Gambar saat ini sedang error, tanda-tanda gangguan yang jelas. Waktu pengarsipan tidak sesuai dengan versi aslinya. Ini bukan versi yang dibawakan oleh Suwan. Buktinya meyakinkan. Tak perlu dikatakan lagi. Itu bukan aku, ini kesalahpahaman. Persaingan di dunia kerja dapat dimengerti. Namun dengan jahatnya menghapus hasil pekerjaan. Perilaku yang mengkhawatirkan. Tembak segera. Tidak pernah dipekerjakan. Terima kasih banyak hari ini. Tanpamu, aku benar-benar tidak bisa berdebat kali ini. Aku akan selalu mempercayaimu. Aku akan selalu melindungimu. Apapun yang terjadi mulai sekarang, saya akan berada di sana. Kalian berdua bertengkar pada awalnya. Sekarang kalian berdua rukun. Ini sangat jahat. Ya, kami adalah musuh pada awalnya. Sekarang kami adalah mitra diam-diam. Ini sungguh hal yang hebat. Jangan khawatir. Maka sewa yang disepakati adalah jika kamu memberi Anda kenaikan gaji dalam waktu 1 tahun. Aku tidak akan pernah memberimu kenaikan. Mengingat kembali saat pertama kali, kami bertengkar setiap. Tidak ada yang bisa mentolerir siapa. Saya benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Begitulah nasibnya. Tidak ada perkelahian. Dari perselisihan pertama, terpaksa berbagi flat, lalu perlahan mengerti. Saya tidak pernah. Saya dulunya kaku dan dingin. Mengejar kesempurnaan. Kaulah yang memberiku kembang api
masih ada kehangatan. Saya juga. Dulu saya menganggap M itu kaku dan kasar. Belakangan saya menemukan kelembutan dan kehati-hatian itu. Dingin di luar dan selalu dapat diandalkan di saat-saat kritis. Kenangan yang terlambat, familiar dari kami. Hari-hari ini adalah saat-saat yang membahagiakan. Saya juga. Apakah kamu ingat ini? Awalnya dia menolak menandatangani. Aku bahkan bertengkar hebat denganmu karena ini. Aturan lama menjadi tidak berlaku. Mulai sekarang, kami hanya memiliki preferensi Dan toleransi tidak ada batasan atau perselisihan. Wan ingat bahwa kami adalah teman sekamar di masa lalu. mulai sekarang, itu akan terjadi tahun demi tahun. Aku ingin bersamamu. Setiap hari mulai sekarang, mereka semua hidup dengan cara yang lembut dan romantis. Saya melakukannya.